Kami rindu Bapa belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Dan malam hari ini dalam ungkapan syukur ulang tahun gereja yang ke-31. Kita ada bersama-sama di tempat ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak pasti dan tidak memungkinkan bagi kita bersama. Tetapi kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan begitu baik bagi kita hari ini. Saya mengajak kita membaca dalam Mazmur 119. Sesuai dengan tema nasional GMII pada tahun ini. Mari kita membuka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-64 saya akan membacakannya bagi kita. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berangkat dari tema ini, dan dalam kaitan dengan situasi yang terjadi sekarang ini, dan pergumulan kita GMI pada tahun 2020 memulai pelayanan 2020 dan inilah tema yang diberikan bagi pengurus sinode untuk menjadi satu tema dalam pelayanan satu tahun ini. Namun bagian ini menjadi satu bagian di mana kita mau belajar di dalamnya bagaimana bumi yang dipenuhi oleh kasih setia Tuhan dikaitkan dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi sepertinya atau seolah-olah kita melihat bahwa dengan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan kota Makassar. Dan kaitannya dengan tema ini bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ingin melihat dulu tentang kasih setia Tuhan. Di dalam Alkitab bahkan di dalam Perjanjian Lama selalu diungkapkan tentang kasih setia Tuhan. Itu adalah satu kata yang sama-sama berdiri. Jadi tidak dalam dua kata. Kalau dalam terjemahan Perjanjian Baru selalu menggunakan dua kata. Tetapi dalam Perjanjian Lama kasih setia Tuhan selalu menggunakan dengan satu kata saja. Oleh karena itu maka sebenarnya kasih setia Tuhan yang kita mau melihat dalam konteks Mazmur ini adalah berbicara tentang komponen perjanjian Allah. Di dalam perjanjian Allah yang Allah buat antara manusia dengan Allah, maka di dalamnya terkandung kasih setia Tuhan di dalamnya. Oleh karena kasih setia Tuhan itulah memungkinkan perjanjian itu terjadi di dalam diri kita. Oleh karena kasih setia Tuhan itulah memungkinkan terjadi bagi dunia sekarang ini. Dan kita mau melihat secara real dalam kasih setia Tuhan dalam dunia ini adalah ketika kita membaca dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17 itu berbicara tentang setelah Tuhan mendatangkan air bah di muka bumi ini, maka dalam pasal yang ke-9 Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Tidak hanya perjanjian dengan Nuh, tapi perjanjian dengan keturunan Nuh. Tidak hanya perjanjian dengan keturunan Nuh, tapi sampai perjanjian dengan bumi ini. Dikatakan oleh Tuhan, pada saat aku melihat busurku ke sebelah timur dan ke sebelah barat, maka tahulah aku bahwa di sana perjanjianku telah dibuat antara Allah dengan dunia ini. Maka di bagian ini dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan lagi menghancurkan bumi atau membuat air bah bagi bumi ini. Dan inilah kita melihat bahwa ternyata kasih setia Tuhan ditancapkan, diberikan kepada dunia ini, diberikan kepada manusia untuk menyaksikan perbuatan Allah. Ini tujuannya. Kita melihat bahwa dengan kasih setia Tuhan diberikan kepada manusia dan dunia ini, maka tahulah kita bahwa alam semesta ini ada satu pribadi yang mengendalikannya. Ada satu pribadi yang menatanya. Ada satu pribadi yang mengelola alam semesta ini. Berdasarkan dari perjanjian Allah dengan Nuh dan atas dunia ini, maka kita mau melihat merujuk kepada tema GMI secara nasional
yang mengungkapkan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Menjadi satu tema yang membawa kita belajar untuk melihatnya. Kalau di dalam Nif dikatakan di sana adalah bumi dipenuhi dengan cinta daripada Tuhan. Maka karena cinta Tuhan terhadap bumi inilah kita harus mengerti dan belajar akan jalan-jalan Tuhan dari cinta Tuhan itu sendiri. Tanpa cinta Tuhan kita tidak akan pernah mengerti tentang rancangan Tuhan. Tanpa cinta Tuhan kepada kita, kita tidak akan pernah dapat memahami maksud Allah di balik semuanya itu. Oleh karena itulah maka ketika kita melihat cinta Tuhan bagi dunia ini yang dipenuhi dengan cintanya, Tuhan inginkan membawa kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam kacamata cintanya Tuhan. Ini yang kita mau melihat bersama. Oleh karena itu mari kita mau lihat satu persatu dulu. Berbicara tentang bumi adalah berbicara tentang karya Allah yang agung. Kenapa berbicara tentang karya Allah yang agung? Kejadian pasal 1 mengungkapkan bahwa Allah menjadikan langit dan bumi. Maka dikatakan bumi penuh dengan cinta Tuhan karena di bumi inilah Tuhan ingin mewujudkan cinta kasih-Nya bagi dunia. Dan bumi yang adalah wujud dari karya agung Tuhan, Allah menempatkan kehidupan di dalam bumi itu sendiri. Maka dimulailah dengan rancangan Tuhan menjadikan bumi ini. Oleh karena itulah nanti akan dijadikan cinta kasih Tuhan itu ada di bumi. Karena bumi adalah miliknya Tuhan yang dirancang oleh Tuhan untuk kehidupan segala makhluk ada di sana. Dan yang kedua kita mau melihat tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan berbicara tentang rahmat-Nya yang besar, berbicara tentang cintanya yang tidak ada batasnya, yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan tanpa syarat. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, oleh karena di dalamnya cinta Tuhan diberikan tanpa syarat. Untuk itulah kita mau belajar bahwa kasih Tuhan diberikan bukan karena kita baik. Kasih Tuhan diberikan kepada kita bukan karena kita memiliki nilai yang paling istimewa. Kasih Tuhan diberikan kepada kita bukan karena ada sesuatu di balik di dalam diri kita, tidak. Tetapi oleh karena cinta kasih Tuhan diberikan kepada kita, disitulah manusia menyadari bahwa Tuhan pengendali, pencipta, pengatur, dan penata segala alam ini. Tentang ajarlah kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Pada saat Allah menjadikan langit dan bumi dan menempatkan manusia dan segala makhluk di dalamnya, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah memberikan namanya etika di dalam semuanya itu. Maka ada hukum-hukum Tuhan yang diberikan. Ada firman yang diberikan kepada manusia. Sehingga oleh firman dan oleh hukum-hukum Tuhan, makhluk itu menata alam ini, menata dunia ini dalam kerangka dan dalam cinta kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan inginkan supaya kita ada di dunia ini, menata dunia ini dengan cinta kasih Tuhan. Tak kala kita membuat dunia ini tidak ada dalam dasar cinta Tuhan, maka Dia yang adalah pemilik dari dunia ini akan mengambil alih atas segalanya. Oleh karena manusia yang diberikan mandat tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah yang terjadi dalam Kejadian pasal 3. Pada saat Adam diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola alam, mengelola segala makhluk, mengelola segala ciptaan Tuhan, manajemen Allah Tuhan berikan kepada Adam. Dan pada saat Adam tidak menjalankan manajemen Tuhan itu dengan baik, maka Allah bertindak dalam rancangan Tuhan. Namun dalam tindakan Allah, Allah ingin mendisiplinkan Adam supaya dia sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Ada sesuatu yang keliru dengan dirinya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Oleh karena itulah maka dikatakan penting bagi kita hari ini yang percaya kepada Tuhan memahami ajaran, maksud dan rancangan Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Dan rancangan yang mulia ini kita butuhkan dari Tuhan karena kita sadar bahwa kita orang yang berdosa. Dosa di dalam diri kita telah mengubah rancangan Tuhan. Dosa yang terjadi di dalam diri kita membuat kita melakukannya tidak lagi dalam koridor Allah.
Dosa yang terjadi di dalam diri kita membuat kita untuk melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak berpaut kepada Tuhan yang adalah pemilik dari alam ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa bagian yang saya sampaikan ini dalam refleksi kita pada malam hari ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi bagi dunia ini. Mungkin kita merasa COVID-19 yang telah merenggut ribuan nyawa untuk dunia, bahkan ratusan jiwa yang telah meninggal dengan cara yang sangat-sangat memprihatinkan bagi kita. Kita melihat bahwa sepertinya ini adalah hukuman dan bencana yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melihat segalanya dalam pandangan Tuhan. Mari kita mau melihat segalanya dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita mau melihat semuanya dalam kehendak dan perbuatan tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi hari ini, virus yang melanda dunia, yang menghancurkan, bahkan membunuh dengan cara yang mengerikan bagi kita, membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin buat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID yang terjadi hari ini menjadi satu bagian refleksi di dalam hidup kita. Apa yang menjadi refleksi bagi kita? Terkadang kita melihat penderitaan ini ada dalam dua sisi. Ini apakah ini kutuk ataukah ini berkat? Tergantung di mana posisi kita berdiri. Ketika posisi kita berdiri pada posisi yang tidak menguntungkan bagi kita, kita akan mengatakan bahwa ini adalah kutuk. Tetapi ketika kita berdiri dalam posisi yang sungguh-sungguh memberikan satu dampak yang baik bagi kita mengatakan bahwa ini adalah berkat. Oleh karena itu maka kita sebagai orang percaya tidak boleh kita akhirnya cepat mendiskriminasikan atau cepat mengklaim bahwa ini adalah kutuk dan ini adalah. Tetapi mari kita mau melihatnya apa cinta kasih Tuhan yang ingin Tuhan buat dari peristiwa COVID yang terjadi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya mau melihat dalam satu refleksi saya melihat dari penderitaan berdasarkan tema yang diberikan oleh GMII secara keseluruhan nasional bagi kita. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Membawa saya untuk menarik kesimpulan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, semuanya adalah cinta kasih Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam segala hal ini adalah cinta kasih Tuhan. Kalau kita ingin kaitkan dengan tema GMI secara nasional. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan bahwa ini semua adalah karena cinta kasih Tuhan? Tadi saya katakan bahwa kasih Tuhan diberikan kepada kita tidak dengan syarat. Tetapi tanpa syarat Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat semuanya itu bahwa peristiwa yang terjadi hari ini juga adalah cinta kasih Tuhan. Karena apa? Melalui peristiwa yang terjadi hari ini, membawa kita akhirnya membuat satu perenungan dengan Tuhan. Membuat kita bertanya dengan Tuhan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Satu kesimpulan yang saya dapatkan dalam perenungan saya merenungkan bagian tema ini, kaitan dengan tema secara keseluruhan bagi GMII, dan dalam refleksi saya untuk melihat semuanya itu adalah melalui peristiwa COVID yang terjadi hari ini, Tuhan mendidik kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. COVID yang melanda dunia ini tidak akan pernah membatalkan kasih setia Tuhan bagi dunia ini. COVID-19 yang menghancurkan banyak penduduk di muka bumi ini tidak pernah akan menghabiskan cinta kasih Tuhan. Tetapi apa? Peristiwa ini akan menyatakan akan kasih setia Tuhan karena cintanya Tuhan kepada kita, maka Allah memberikan peristiwa ini terjadi dengan kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat, ada banyak seluruh dunia sedang mengadakan demo dan kampanye untuk bersama-sama untuk menjaga bumi ini dari pemanasan global. Segala langkah dilakukan untuk bagaimana mengurangi panasnya bumi ini. Supaya
Tidak terjadi kehancuran bagi bumi, tidak terjadi kehancuran bagi seluruh makhluk, maka membatasi skala dalam jumlah yang sangat besar. Kita melakukan penghijauan, mengurangi berkendaraan, dan membatasi segala hal. Kalau bisa semaksimal mungkin, kita menaikkan transportasi umum dengan tidak membawa kendaraan sendiri, supaya tidak terjadi polusi secara luas adanya. Dan ini kampanye dalam beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang dengan peristiwa COVID yang terjadi hari ini, betul-betul membatasi kendaraan transportasi. Usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial, aliansi yang kecintaan terhadap dunia ini, terhadap bumi ini, tidak bisa. Meskipun dengan suara yang lantang berteriak, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini supaya tidak terjadi pemanasan global. Tapi tetap saja. Tetapi melalui peristiwa COVID-19 ini, tanpa ada yang suruh pun, akhirnya kita sadar. Pemerintah memberikan protokol, kita hanya diizinkan keluar kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, seusaha mungkin, semaksimal mungkin, jangan keluar. Yang kedua dikatakan berusaha untuk mencipta kenyamanan, kedamaian, kecintaan satu dengan yang lain. Maka disinilah saya mau melihat bahwa peristiwa COVID ini membawa kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adanya. Mengasihi Tuhan dengan kaitan manusia dan kita sekarang berusaha untuk semaksimal mungkin membatasi dalam penggunaan transportasi atau menggunakan teknologi dalam pengertian, dan itu yang berdampak untuk polusi udara dan semuanya. Sehingga orang diizinkan hanya berkepentingan saja yang boleh keluar. Yang tidak berkepentingan tidak boleh keluar. Kalau bisa tetap ada di rumah. Dan akhirnya itu terjadi. Menurut survei yang ada, menandakan bahwa dalam 3 bulan ini, pemanasan global menurun adanya. Oleh karena tidak terjadi pembakaran yang besar, sehingga terjadi penurunan dari semua yang ada ini. Dan kita melihat, ini saya sangat menderita sekali. Tetapi dampak dari bumi besar. Kenapa? Dampak dari bumi adalah bumi menerima hal yang baik. Akhirnya kita melihat di atas langit ada awan yang biru dengan dunia yang cerah adanya. Dan kita selalu punya pengharapan, kalau awannya masih biru berarti masih ada kehidupan di dalamnya. Kan itu yang Yesus katakan, engkau hanya memperhatikan apa yang ada di dunia, di alam ini. Tapi engkau tidak mempersiapkan dirimu dengan baik. Maka kita selalu melihat kalau alamnya biru berarti masih ada kehidupan. Kalau matahari masih terbit berarti masih ada kehidupan, masih ada harapan. Berarti menandakan adalah COVID ini juga memberikan satu harapan bagi kita. Meremajakan bumi dalam 3 bulan ini. Jadi bersama-sama seluruh dunia kompak untuk meremajakan bumi selama 3 bulan ini. Mengurangi pemanasan global secara keseluruhan. Yang kedua, saya mau melihat mengasihi sesama. Apa yang mau saya kaitkan dengan mengasihi sesama? Melalui peristiwa COVID ini, akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya peduli satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan oleh protokol pemerintah, kalau kita merasa dalam kondisi tubuh kita sudah mulai tidak sehat, ada batuk, flu, atau mungkin ada dampak yang tidak baik dengan diri kita, usahakan untuk tidak bersentuhan dengan orang lain. Sadar, jangan-jangan saya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mengasihi sesama membawa kita sadar dan mengintrospeksi diri. Jangan sampai karena saya menularkan COVID-19. Akhirnya mau tidak mau kita harus sadar diri kita, membackup diri kita, menjaga diri kita, membentengi diri kita dengan segala hal. Dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, dengan menggunakan segala hal supaya terhindar dari semuanya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengasihi sesama. Karena Alkitab katakan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau dulu kita mungkin jarang untuk cuci tangan, tapi sekarang setiap saat kita harus cuci tangan. Kalau dulu kita pulang dari pasar nggak perlu lagi cuci tangan, tapi sekarang baru keluar sedikit kita mulai cuci tangan. Semuanya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Melalui peristiwa COVID ini, menata dan membenahi manajemen diri di dalam diri kita. Kita diatur segalanya. Itulah terjadi dengan bangsa Yahudi dulu. Bangsa Yahudi masuk rumah temannya, selalu ada
kendi yang di depan rumahnya. Waktu mereka masuk, mereka akan membersihkan tangannya, membersihkan kakinya, baru mereka masuk ke dalam. Nah sekarang kita lupa lagi. Tapi melalui COVID-19 ini, mau tidak mau, sebelum masuk gereja tadi kita dengan Opa sudah buat di ini. Jadi sebelum masuk gereja, cuci tangan dulu. Supaya kita menjaga segala hal yang terjadi di dalamnya. Itulah bentuk kita mengasihi sesama. Yang kedua kita mau melihat adalah, melalui peristiwa COVID ini Tuhan membawa kita untuk mengasihi sesama. Dikatakan bahwa di mana tataan hidup kita diubah oleh Tuhan. Kalau dulu adalah kumpul bersama dengan keluarga adalah hal yang sangat sulit. Tetapi melalui COVID-19 ini membawa kita untuk selalu kumpul dengan keluarga. Dulu waktu kita tersita dengan banyak hal. Tetapi melalui COVID-19 ini kita akhirnya dapat berkumpul dengan keluarga. Bertemulah dengan karakter yang aslinya. Inilah kondisi yang Tuhan ingin didik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik semuanya itu adalah bentuk dari kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga kita mau melihat, melalui peristiwa COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, mau tidak mau untuk hidup berbagi satu dengan yang lainnya. Untuk tidak menjadi orang yang egois. Indonesia dikenal dengan budaya yang paling tidak suka antri. Kalau bisa kita serobot, tidak perlu antri. Tetapi dengan COVID-19 ini kita harus antri 1 meter. Ke Alfamart pun kita harus antri. Menghargai orang yang duluan. Akhirnya kita berdiri di belakang jarak dengan 1 meter. Akhirnya membawa kita dalam budaya yang sangat luar biasa adanya. Dan sekarang naik kereta api pun kalau dulu full ini. Nah sekarang tidak. Walaupun perjalanannya panjang tetap dengan kondisi antri 1 meter, 1 meter, 1 meter. Apa yang mau kita lihat dari bagian ini? Melalui peristiwa ini kita dituntut untuk hidup berbagi satu dengan yang lainnya. Kepedulian kita, kepekaan kita, kecintaan kita ditumbuhkan, dibentuk oleh Tuhan. Karena kita sudah tidak lagi mau dengar apa yang Tuhan katakan. Kita tidak lagi mau dengar apa yang Alkitab ungkapkan. Maka Allah bertindak dengan peristiwa ini. Orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami hal yang sama. Kita berbeda tempat. Jakarta dengan Makassar beda dengan tempatnya. Kita di Indonesia dengan mereka yang di Malaysia berbeda dengan tempat. Tapi kita punya pergumulan yang sama. Pergumulan kita adalah COVID-19. Berarti menandakan adalah Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi supaya kita menata ulang segala hal yang terjadi. Membenahi segala hal yang terjadi. Memperbaiki segala hal yang terjadi. Dan kita bersyukur melalui COVID-19 ini justru Tuhan memperbaiki gerejanya. Tuhan menata gerejanya. Tuhan membenahi gerejanya dalam segala hal. Sehingga disinilah kita sadar kita tidak ada apa-apanya. Dan kita hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan berlaku dan diberikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk bagian firman Tuhan bagi kami hari ini. Di ulang tahun gereja yang ke-31. Tuhan ingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang besar bagi kami. Dan rancangan dan perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.